Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Siva Itria, Farisa Rihada Putri, dan saya sendiri, Redita Seljaudi Stefania. Di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen risiko operasional di bank syariah. Apa itu risiko operasional? Risiko operasional adalah risiko kerugian dalam bentuk ketidakcukupan atau kegagalan proses internal yang terkait dengan manusia dan sistem atau risiko eksternal. Risiko operasional meliputi risiko kegagalan teknologi, kegagalan sistem, dan kegagalan analitisnya. 3 faktor yang menjadi penyebab timbulnya risiko ini yaitu: yang pertama, infrastruktur seperti teknologi, kebijakan, lingkungan, pengamanan, perselisihan, dan sebagainya. Yang kedua ada proses, dan yang ketiga ada sumber daya. Beberapa aspek khusus dari bank syariah dapat meningkatkan risiko operasional dari bank syariah, diantaranya risiko pembatalan dalam murabahah tidak terkait atau kemitraan dan perjanjian istisna atau manufaktur. Beberapa aspek khusus dari perbankan syariah dapat meningkatkan risiko operasional dari bank syariah, diantaranya risiko pembatalan dalam murabahah tidak terkait atau kemitraan dan perjanjian istisna atau manufaktur. Kegagalan sistem pengendalian internal untuk mendeteksi dan mengelola potensi permasalahan dalam proses operasional dan fungsi back office. Potensi kesulitan dalam menegakkan perjanjian Islam dalam lingkungan hukum yang lebih luas. Seringkali perlu untuk memelihara dan mengelola persediaan komoditas dalam pasar yang tidak liquid. Kegagalan untuk mematuhi persyaratan syariat. Potensi biaya dan risiko dalam memantau perjanjian berjenis ekuitas dan risiko hukum terkait. Penyebab risiko operasional. Risiko operasional yang dapat menyebabkan kerugian bank dapat berasal dari berbagai faktor yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu: yang pertama, kegagalan proses internal sebagai contoh, salah kirim dokumen kepada nasabah yang tidak berhak, kesalahan proses pembukaan rekening dan transaksi nasabah, terlambat melakukan penyesuaian terhadap perubahan kebijakan, kenaikan volume transaksi yang tidak terduga mengakibatkan kesalahan dalam penanganan transaksi dan bisnis, produk yang beragam dan aktivitas baru yang diluncurkan namun gagal, atau sebaliknya, permintaan nasabah yang luar biasa meningkat dan tidak bisa ditangani oleh sistem yang dimiliki bank. Yang kedua ada faktor manusia. Kerugian risiko operasional dapat terjadi karena tuntutan kompensasi pekerja, pelanggan terhadap ketentuan jaminan kesehatan dan keamanan, pemogokan, dan tuntutan karena perlakuan diskriminasi. Pelatihan dan manajemen yang tidak memadai, kesalahan manusia, pemisahan tugas atau wewenang yang tidak jelas, ketergantungan terhadap orang-orang penting tertentu, integritas, dan kejujuran yang rendah. Yang ketiga ada kegagalan sistem dan teknologi. Semakin meningkatnya ketergantungan bank terhadap teknologi informasi merupakan salah satu sumber utama risiko operasional. Kerusakan data bank, baik secara disengaja ataupun tidak disengaja, merupakan penyebab umum kesalahan operasional bank yang mengakibatkan kerugian yang harus ditanggung bank. Yang keempat ada kejadian eksternal. Risiko eksternal yang sering menimbulkan risiko adalah perubahan perundang-undangan yang sifatnya mendadak tanpa diduga-duga, seperti perubahan undang-undang hak konsumen, atau contoh lain seperti ancaman fisik berupa perampokan, serangan teroris, dan bencana alam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siva Itria. Selanjutnya, identifikasi risiko. Identifikasi risiko adalah risiko mempertimbangkan semua aspek dari situasi saat ini dan yang akan datang, lingkungan dan masalah yang secara historis sudah diketahui. Dalam mengidentifikasi risiko, pengalaman tidak dapat terlalu diandalkan. Oleh karena itu, identifikasi ini merupakan alat paling efektif yang tersedia. Mengukur risiko operasional berdasarkan hasil identifikasi risiko, tahap berikutnya adalah menganalisis risiko yang terkait, bagaimana dan seberapa besar kemungkinannya. Bank perlu menetapkan definisi dan frekuensi kejadian dan besar dampak, baik yang finansial maupun non-finansial, seperti reputasi sesuai kebijakan bank. Pelaksanaan sistem pengendalian risiko yang memadai akan mempengaruhi tingkat risiko yang melekat, sehingga akan diperoleh nilai
risiko residual yang minimal. Di samping itu, melakukan penilaian seperti di atas, bank juga mengumpulkan data kerugian operasional yang akan digunakan dalam proses mengukur kerugian operasionalnya. Selanjutnya, data tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk menghitung kebutuhan modal bank untuk menutup resiko operasional. Bank mempunyai kewajiban untuk melakukan pengelolaan risiko operasional terhadap produk, aktivitas, proses, dan sistem yang digunakan bank. Bahan untuk produk, aktivitas, dan sistem yang digunakan bank harus meyakini telah melalui prosedur identifikasi dan pengukuran risiko inheren yang memadai. Besar risiko inheren akan berkurang dengan adanya kontrol existing pada bank. Selanjutnya, bank dapat membuat peta risiko atau heat map baik sebelum maupun sesudah kontrol existing. Selanjutnya dibacakan oleh Farisha. Menganalisis kadar pengawasan risiko. Level-level risiko atau taksiran risiko operasional ini menjelaskan semua dampak dari semua potensi risiko yang terkait dengan operasional. Yang pertama, sangat tinggi atau extremely high, kehilangan kemampuan untuk menyelesaikan operasi. Yang kedua, tinggi atau high, kehilangan kemampuan untuk memenuhi persyaratan operasi. Yang ketiga, sedang atau medium, turunnya kemampuan dalam pemenuhan persyaratan standar operasi. Yang keempat, rendah atau low, tidak atau sedikit berdampak pada penyelesaian operasi. Yang kelima, sangat rendah atau residual risk, risiko tersisa setelah dilakukan usaha pengurangan risiko. Pengendalian risiko operasional. Pengendalian risiko operasional dilakukan dengan menghindari risiko atau risk avoidance. Risk avoidance dilakukan untuk mencegah bank mengalami suatu risiko operasional yang tidak dapat diterima atau unacceptable, atau mencegah melakukan aktivitas lain yang mungkin dapat menambah eksposur risiko operasional sebelumnya. Tindakan ini tentu saja dapat mengurangi tingkat aktivitas bisnis atau malah menghentikan bisnis sama sekali. Umumnya, risk avoidance dipilih apabila potensi keuntungan dari suatu aktivitas bisnis tidak sesuai dengan eksposur risiko operasional. Penerapan manajemen risiko pada perbankan di Indonesia banyak memberikan manfaat dan keuntungan karena akan sangat membantu untuk menghindari kerugian akibat risiko yang menimpa. Penerapan manajemen risiko sangat penting dilakukan mengingat implikasinya sangat besar bagi perbankan Indonesia. Sekian yang bisa kami sampaikan terkait manajemen risiko operasional Bank Syariah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.